Medan. Sementara ini kita lihat skuad dari Persela Lamongan asal pelatih Miro Djanu. Ya, kita lihat bagaimana skuad terbaik saya kira yang diturunkan oleh Miroslav Djanu. Di mana lini depan kita lihat ada Mario Costas yang notabene adalah top scorer di tim ini ya. Jimmy Suparno berada di belakang dua striker dan juga Irsat Aras pemain berpengalaman, tentu saja komposer Gustavo Lopez sebagai gelandang yang sangat sentral di lini tengah. Kita akan lihat juga bagaimana kekuatan dari Persib Bandung yang kembali menghadirkan Jendri Pitoy di bawah Misar, tetapi membangku cadangkan Maman Abdurrahman dan digantikan oleh Tony Sucipto. Iya, penampilan yang tidak optimal dari Maman pada laga terakhir membuat dia harus diparkir, dan menarik melihat siapakah yang menggantikan Maman, apakah Tony Sucipto atau juga ya tepat sekali dan juga menarik tidak ada Wildansa di sini, Naswa Zulkifli yang sempat absen pada laga terakhir kali ini juga diturunkan bersama Milan Radovic yang juga ketika itu absen. Skuad terbaik saya kira minus Maman yang diturunkan oleh Persib pada laga malam hari ini. Miro Djanu akan beradu strategi dengan Robbie Darwis yang sudah mendapatkan kepastiannya memegang tim Persib Bandung hingga akhir musim. Irsyad Aras, gelandang sayap yang memang sangat lincah, akan beradu kehebatan nantinya dengan gelandang-gelandang sayap dari Persib Bandung seperti Atep dan juga M. Ilham. Noah Alamsyah dan juga Marcio Sosa berada di depan dari kekuatan Persib Bandung. Wasit oleh Hadi telah bersiap-siap. Kita akan sama-sama saksikan laga Indonesia Super League dan inilah dia kick off babak pertama. Kuasa oleh Khairul Huda. Kembali kepada Taufik Kasrun kali ini. Parchul Yung. Dorong saja bola. Kali ini kepada Roman Golian. Salah satu pemain bertahan yang menjadi andalan dan juga kepercayaan dari Miro Djanu. Langsung memberikan umpan panjang tadi. Masih ada Herman Abanda. Kali ini Marcio Sosa. Pelan saja dia berikan kepada M. Nasuha. Robi Gaspar. Ya, gaya permainan yang mungkin juga akan kita lihat antara Persela Lamongan menghadapi Persib Bandung. Persela Lamongan tentunya mengandalkan kekuatan dari sang pengatur serangan Gustavo Lopez. Sedangkan Persib Bandung mengandalkan kecepatan dari dua pemain sayapnya yaitu Atep dan juga M. Ilham. Ya, yang menarik adalah bagaimana respons dari dua striker baru mereka, Noah Alamsyah dan juga Marcio Sosa. Setelah pada laga pertama lalu mereka tampil di bawah form terbaiknya. Taufik Kasrun. Ya, laga ini memang menjadi laga yang ditunggu-tunggu dan juga memberikan perhatian yang sangat luar biasa dari para pecinta sepak bola di Indonesia, terutama juga Alamania yang hadir di stadion dalam rangka ulang tahun ke-45, dan juga tentunya adalah Boboto yang sedang lakukan acara nonton bareng di Talaga Majalengka Selatan, Jawa Barat, bisa memberikan dukungannya kepada Persib Bandung. Ya. Fatur Rahman. Inilah Zulkifli, pemain yang sudah 6 kali mengantongi kartu kuning, terbanyak di tim Persib Bandung sejauh ini. Dan juga kita lihat memang sebuah pelanggaran saya kira, upaya menghalangi laju lawan yang dilakukan oleh Zulkifli. Situasi berbahaya di awal permainan, menit-menit rawan. Tapi menarik justru Zulkifli sendiri yang terkapar. Sedikit bermasalah tampaknya dengan otot pahanya Zulkifli. Ya, Marcio Sosa yang sudah mengatakan bahwa sudah melupakan masa-masa indahnya bersama Persela Lamongan dan siap mencetak gol di malam hari ini untuk kemenangan Persib Bandung. Memang terlihat aneh ya melihat Marcio Sosa di Lamongan kali ini dengan seragam yang berbeda. Setelah 3 tahun dan 42 gol, tentu sebuah perjalanan yang tidak singkat untuk Marcio Sosa dan juga bagi publik Lamongan sendiri. Kostumnya sih sama-sama berwarna biru, cuman birunya lebih tua di malam hari ini. Ya, kita lihat agak terlambat ya. Tandu datang karena ini sudah cukup lama mendelay permainan. Inilah dibutuhkan kesigapan dari panitia jika mengantisipasi situasi-situasi seperti ini, sehingga wasit tidak berlama-lama menghentikan permainan.
Kita lihat Roman Golian yang sudah mencetak 3 gol sebagai pemain bertahan yang memiliki kemampuan sangat baik dalam mencetak gol. Sama dengan jumlah gol yang tentunya bisa diberikan oleh para pemain bertahan lain, terutama yang berlaga di Indonesia Super League seperti Hamka Hamzah yang bermain untuk Mitra Kukar juga mampu mencetak gol demi golnya. Ya, dalam situasi bola-bola mati seperti ini memang kesempatan bagi pemain belakang seperti Roman Golian untuk bisa mencetak gol dibanding dalam situasi open play. Kita lihat bagaimana Gustavo Lopez bersiap-siap memberikan umpan. Ya, tendangan bebas dari sebelah kanan pertahanan Persib Bandung kali ini. Ada sekitar 5-6 pemain dari Persela Lamongan. Gustavo Lopez memilih memberikan tendangan mendatar. Masih ada pemain bertahan dari Persib Bandung. Herman Abanda kali ini. Kembali Fatur Rahman. Gede Sukadana. Fatur Rahman. Mario Kostas kepada Gustavo Lopez. Irsyad Aras. Masih Irsyad Aras. Gagal dia melewati M. Nasuha. Lebar ke dalam kali ini untuk Persela Lamongan. Bermain agresif. Inkyun Oh. Gustavo Lopez. Kembali Gustavo Lopez. Pemain yang paling sering menyentuh bola dalam laga-laga Persela Lamongan. Tendangan keras tadi Inkyun Oh. Jimmy Suparno. Gede Sukadana. Memindahkan bola kembali kepada Gustavo Lopez. Terupas yang sangat baik, Irsyad Aras. Fat atau juga Taufik Kasrun kita lihat. Permainan cukup apik diperagakan oleh Persela Lamongan. Iya, kita lihat bagaimana kombinasi-kombinasi yang diperagakan para pemain Lamongan tuan rumah begitu menyulitkan dan terlihat sekali keroposnya koordinasi di lini pertahanan. Begitu gampang sekali dikoyak. Dan hampir saja ini sebuah kesalahan antisipasi dari Jendri bisa membuahkan gol. Zulkifli Syukur. Mijan Radovic di laga terakhir tidak bisa tampil karena mendapatkan kartu merah ketika menghadapi Gresik United. Pelanggaran dilakukan Emil Ham terhadap Jimmy atau juga Atep tadi terhadap Jimmy Suparno. Park Chul-yung, 2 pemain dari Korea kali ini memperkuat tim Persela Lamongan. Ada nama Park Chul-yung di posisi bertahan dan juga Inkyun Oh di posisi gelandang. Emil Ham bertukar posisi dengan Atep bermain di sebelah kiri. Kembali Irsyad Aras. Masih ada M. Nasuha. Sepak pojok berikutnya bagi Persela Lamongan. Kita lihat bagaimana Irsyad Aras tampil cukup agresif di menit-menit awal pertandingan malam hari ini. Tony Sucipto yang mendampingi Herman Abanda di jantung pertahanan. Dilakukan kali ini oleh Inkyun Oh. Cukup baik umpan kali ini. Kembali masih ada Robi Gaspar dan Gede Sukadana. Emil Ham berhasil merebut bola. Langsung memberikan bola panjang. Cukup baik bola Emil Ham kali ini. Berikan kepada kecepatan yang dilakukan. Dan kita lihat peluang emas yang didapatkan berhasil diamankan oleh Hoirul Huda. Peluang emas dari Marcio Sosa. Kita lihat bagaimana umpan silang yang sangat baik sudah berhadapan dengan Hoirul Huda. Tendangan dari Marcio Sosa masih berhasil diamankan oleh Hoirul Huda. Jual beli serangan sudah dilakukan di 8 menit jalannya pertandingan malam hari ini. Dan rekor pertemuan sendiri pun yang berlangsung dalam 2 laga terakhir, di mana Persib Bandung mampu menaklukkan Persela Lamongan musim lalu ketika berlangsung Indonesia Super League. Sedangkan di pertemuan pertama mereka berhasil imbang 1-1. Peluang emas dan kita lihat. Ya, kita belum lihat keputusan apa yang diambil oleh wasit.
Melihat kemelut yang terjadi di depan gawang dari Persela Lamongan. Dan tampaknya adalah sudah terjadi pelanggaran terlebih dahulu terhadap Jendri Pitoy. Sehingga tadi gol yang dicetak oleh Mario Kostas tampaknya harus dianulir. Ya, kita lihat memang follow through dari Jimmy Suparno mengenai kepala dari Jendri Pitoy. Kita juga berharap tidak mengalami cedera yang parah Jendri Pitoy, di mana kepalanya terbentur kaki dari Jimmy Suparno. Kita lihat bagaimana oleh Hadi tampaknya berdiskusi dengan wasit cadangan, dan AW1 Vicky Pangerapan masih terduduk. Kita belum lihat apa yang terjadi terhadap Vicky Pangerapan. Saya menemukan peluang emas didapatkan oleh, ya sudah melewati garis, tapi memang wasit oleh Hadi telah meniup peluit terlebih dahulu, yaitu pelanggaran yang dilakukan tadi oleh Jimmy Suparno. Sudah mulai berdiri Vicky Pangerapan. Ya, kembali permainan dilanjutkan. Kita juga tentunya berharap tidak ada aksi dari para penonton yang dapat merugikan dan juga mengganggu jalannya pertandingan di malam hari ini. Kembali Jendri Pitoy. Milian Radovic. Marcio Souza. Maksudnya kepada Noah Alamsyah. Emil Ham kali ini. Cukup baik Emil Ham berikan kepada M. Nasuha. Masih M. Nasuha. Masih ada pertahanan dari Park Chul Yung. Gustavo Lopez, serangan balik Jimmy Suparno kali ini untuk Persela Lamongan. Masih Jimmy Suparno. Noah Alamsyah tadi. Kembali Jimmy Suparno, Persela Lamongan, Gustavo Lopez. Terus koordinasi dari para pemain Persela Lamongan. Saling beradu serangan. Sementara ini kapten tim Maman Abdurrahman masih berada di bangku cadangan bersama dengan Cecep Supriyatna dan juga Aliudin. Aliudin sempat mencetak gol di pertandingan terakhir walaupun tampil sebagai pemain pengganti. Lebar ke dalam kali ini untuk Persib Bandung. Kembali Marcio Souza. Fatur Rahman. Dua pelatih Robi Darwis dan juga Miro Janu. Robi Gaspar. Herman Abanda. Kembali kepada Robi Gaspar. Cukup berani para pemain Persib Bandung melakukan permainan di daerahnya sendiri. Noah Alamsyah kepada Atep. Masih Atep. Kembali kepada Emil Ham. Kita lihat Emil Ham kali ini duel dia dengan Taufik Asrun. Masih Emil Ham. Sedikit berlama-lama dengan bola Emil Ham. Tony Sucipto. Marcio Souza, Atep. Pelanggaran dari Roman Golian terhadap Atep atau juga Marcio Souza. Ya, inilah dia, kita lihat Marcio Souza dan juga Roman Golian, dua pemain yang sama-sama pernah membela Arema Indonesia. Hanya berbeda tahun. Roman Golian menjadi andalan di barisan pertahanan Arema Indonesia musim lalu, sementara ini tim Persela atau juga Arema Indonesia juga sempat mendapatkan jasa dari Marcio Souza di setengah musim Indonesia Super League musim ini. Milian Radovic dan juga Marcio Souza.
Siap-siap di depan dari bola yang merupakan tendangan bebas bagi Persib Bandung. Kita lihat, kali ini adalah Marcio Souza. Marcio Souza sudah berhasil memecahkan telur dan mencetak golnya untuk Persib Bandung di laga menghadapi Persiba Balikpapan juga melalui tendangan bebas. Keras, tapi belum menemui sasaran. Tendangan dari Marcio Souza. Park Chul-yong kali ini. Gustavo Lopez. Gede Sukadana. Lepas bola tadi dari Jimmy Suparto. Kembali Marcio Souza. Gustavo Lopez. Fatur Rahman. Jimmy Suparno. Milan Radovic. Pelanggaran Milan Radovic. Lihat Herman Abanda. Sudah kembali berdiri. Milan Radovic, sampung masa bola-bola mati dari Persib Bandung. Dan sejauh ini juga masih menjadi top skor sementara Persib Bandung dengan 7 gol ya. Walaupun sebenarnya jumlah golnya kalah dari Marcio Souza, tapi Marcio Souza mencetak 7 gol bagi tim Arema Indonesia dan baru 1 gol untuk Persib Bandung. Robi Gaspar kali ini kembali pada Tony Sucipto. Cukup keras pelanggaran dari Irsyad Aras terhadap M. Nasuha dan memang kartu kuning adalah satu hal yang wajar diberikan kepada Irsyad Aras. Yang melakukan pelanggaran memotong pergerakan dari M. Nasuha. Kartu kuning pertama dikeluarkan wasit oleh Hadi untuk Irsyad Aras. Nah, bebas kali ini sudah dilakukan oleh Persib Bandung. Gustavo Lopez. In Kyun Oh. Kembali kita lihat bagaimana permainan dari Gede Sukadana. Park Chul-yong. Taufik Asrun. Masih Taufik Asrun. Ya, Marcio Souza masih beringas kesakitan. Mendapatkan perawatan Marcio Souza. 7 pertandingan tanpa meraih kemenangan adalah satu hal yang sangat tidak mengenakan bagi pelatih Miro Djanu untuk Persela Lamongan. Terakhir kali Persela Lamongan meraih kemenangan adalah ketika mereka menaklukkan PSMS Medan dengan skor 2-1. Setelah itu mereka bermain imbang dengan Persib Bandung, mengalami kekalahan dari Pelita Jaya, bermain imbang dengan Persiwa Wamena, bermain imbang dengan Persipura, lalu juga menahan imbang Persiram Raja 4 dalam partai tandang, dan mengalami 2 kali kekalahan dari Tur Papuanya ketika harus menyerah dari Persipura Jayapura dan Persiwa Wamena. Kembali berdiri Marcio Souza, bola fair play dari M. Ilham.
Kembali Park Chul-yung. Gustavo Lopez. Pelanggaran dari Robi Gaspar untuk Gustavo Lopez. Chip bola tadi. Kembali masih ada Herman Abanda. Giri Sukadana. Irsyad Aras. Oh. Lihat bagaimana permainan yang sangat determinan ditunjukkan oleh Gustavo. Hampir saja tadi bagaimana sliding dari Gustavo. Ya, belum terlihat ada serangan-serangan yang sangat berarti, kreasi dan juga variasi dari para pemain Persib ke pertahanan ke tim tuan rumah. Fatur Rahman. Im Kyun-oh. Sudah mulai terlihat peran dari Im Kyun-oh dalam laga-laga Persela Lamongan, pemain yang juga baru saja memperkuat Persela Lamongan di putaran kedua ini. Dan ini juga agak sedikit berbanding terbalik dengan apa yang terjadi terhadap Noh Alamsyah, penyerang yang sangat menakutkan ketika membela Arema Indonesia. Ya. Dan kita belum lihat, bahkan boleh dibilang sangat minim menyentuh bola di laga malam hari ini. Ya, ini memang fakta yang sangat kontras melihat bagaimana track record dari Noh Alamsyah sebelumnya yang sangat luar biasa sama Arema Indonesia. Tapi kali ini sepertinya dia betul-betul baru belajar menjadi striker baru di tim sebesar Persib. Dari bobot tubuhnya juga jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Mungkin ini yang membuat kecepatannya agak sedikit berkurang. Walaupun juga harus kita akui, Noh Alamsyah tidak menjadi pangeran yang diservis oleh dua pembantunya yang sangat luar biasa kontribusinya seperti M. Ridwan dan juga Roman Camelo. Iya. Dan hal itulah yang membuat Noh Alamsyah masih sangat kesulitan untuk bisa memberikan peluang-peluang emas bagi Persib Bandung atau bisa mencetak gol di malam hari ini. Park Chul-yung kembali kepada Gustavo Lopez. Masih Gustavo Lopez. Kali ini Igede Sukadana. Masih Igede Sukadana. Irsyad Aras, Taufik Kasrun. Irsyad Aras, Taufik Kasrun. Overlapping kali ini Taufik Kasrun. Masih ada Herman Abanda. Ya, kita lihat bagaimana effort yang sangat luar biasa dari Irsyad Aras bermain 1-2 dengan Taufik Kasrun dan kemudian diakhiri lewat umpan crossing yang hampir saja andai tidak ada Abanda di sana. Lagi-lagi kita lihat gawang Persib dalam ancaman. Roman Golian terlihat kali ini. Im Kyun yang mengambil eksekusi. Tony Sucipto tampak memang harus terbiasa melakoni peran barunya sebagai bek tengah. Dan bukan pertama ini saja dia diplot sebagai stopper bersama Banda Herman.
Kita lihat Noah Alamsyah juga membantu pertahanan bagi Persib Bandung. Dan Park Chulyung juga maju ke depan. Kali ini umpan kita lihat. Berusaha untuk menggapai bola Mario Kostas. Belum mendapatkan peluang emas Mario Kostas. Janu. Kembali Jendri Pitoy. Sedikit menurun tempo permainan memasuki 15 menit yang kedua di laga malam hari ini. Jimmy Suparno. Lagi-lagi Zulkifli. Dan akhirnya wasit oleh Hadi tidak lagi memberikan toleransi kepada Zulkifli. Merupakan kartu kuning yang ke-7 sepanjang kiprahnya di musim ini bersama Persib Bandung. Kita lihat, ya, Dorongan ada dengan tangan itulah yang mungkin membuat oleh Hadi mencabut kartu kuning untuk Zulkifli Syukur. Saya kira kali ini keputusan yang tepat dari oleh Hadi, karena andai saja Jimmy Suparno dilepas dari pengawal ataupun dari jegalan, maka dia sudah bisa masuk melakukan penetrasi kotak penalti Persib Bandung. Bagaimana Abanda melakukan pengawalan yang sangat ketat terhadap Roman Golian. Tidak ingin memberikan 1 inci pun sepertinya space kepada Roman Golian. Apa yang diperlihatkan oleh Abanda. Membutuhkan konsentrasi dalam situasi seperti ini. Gagal tendangan bebas dari Gustavo Lopez. Irsyad Aras. Cukup baik penampilan Irsyad Aras di babak pertama ini. Paling tidak sampai menit ke-27, masuk ke menit ke-27. Di kanan ada Irsyad Aras, di kiri ada Jimmy Suparno. Gaspar. Dalam permainan M. Nasuha pergi dalam kali ini. Kembali In Kyun Oh. Irsyad Aras. Taufik Kasrun terlalu deras. Ya. Janu sama dengan asisten pelatih Didik Ludianto. Menarik melihat bagaimana Marcio Sosa kali ini betul-betul menjadi orang asing sepertinya. Ya, jelas sekali memang itu pelanggaran yang dilakukan oleh Sosa oleh Park Chung-yong. Dengan bebas kali ini akan dilakukan oleh In Kyun Oh. Dilakukan oleh In Kyun Oh. Masih ada pertahanan dari M. Nasuha. Kembali sepak pojok, 4-0 sepak pojok. Kita lihat bagaimana memang luar biasanya tekanan-tekanan yang dilakukan oleh Persela Lamongan. Kembali gagal. Masih ada Tony Sucipto. Tendangan yang juga belum menemui sasaran.
Andrew Bitoy. Atep. Park Chul Yung. Berikan bola kepada Roman Golian. Cukup percaya diri kita lihat Pak Chuyung yang sempat menyicipi beberapa saat bersama Persipura Jayapura. Dan kita lihat inikah sebagai bentuk frustrasi dari No Alamsyah yang sangat jarang mendapatkan bola, akhirnya dia justru menjegal lawan. Situasi yang tentu sangat tidak menguntungkan bagi Persib Bandung. Kita lihat ya pelanggaran yang tidak perlu dengan sliding 2 kaki di daerah pertahanan lawan pula. Kita lihat cukup berbahaya memang. Pantas jika wasit oleh Hadi memberikan kartu kuning. Sikap fair play juga ditujukan oleh No Alamsyah yang meminta maaf terhadap Igede Sukadana. Kita lihat bagaimana pelanggaran menggunting kaki dari Igede Sukadana dari No Alamsyah. Gustavo Lopez kali ini tendangan bebas bagi Persela Lamongan. Berikan bola kepada Roman Golian. Atep kali ini. Irsyad Aras. Kembali kepada Gustavo Lopez. Mario Kostas. Memindahkan bola kali ini. Fatur Rahman yang dituju. Masih ada Zulkifli Syukur. Masih ada Gustavo Lopez. Memindahkan bola. Menuju daerah kotak penalti. Mario Kostas. Sebuah benturan kita lihat antara Mario Kostas dengan Abanda Herman. Apa yang terjadi? Ya, saya kira memang posisi yang tidak menguntungkan dari Mario Kostas. Dan ada bagian lengan dari Abanda Herman. Kita lihat yang mengenai wajah dari Mario Kostas. Tapi wasit tidak melihatnya sebagai sebuah pelanggaran. Kita kembali berdiri, Mario Kostas. Sebuah pojok kembali untuk Persela Lamongan. Lagi-lagi akan kita lihat duel antara Roman Golian dan juga Herman Abanda kali ini. Masih menangi oleh Herman Abanda. Lemparan ke dalam untuk Persela Lamongan berada dalam tekanan Persib Bandung. Ya, betul-betul Persib kehilangan dimensi permainan aslinya. Mereka lebih sibuk berlari mempertahankan diri ataupun menggalang lini belakang dibanding melakukan kreasi untuk menciptakan peluang. Juga permainan yang sangat determinan dari Gustavo Lopez. Erlangga Sucipto juga masih berada di bangku cadangan bagi Persib Bandung. Memang boleh dibilang bench yang mewah memang dimiliki oleh Persib Bandung. Ya. Ada Erlangga Sucipto, Aliudin, Hendra Ridwan, Maman Abdurrahman, Jajang Sukmara, dan juga Wildansyah. Kualitas bench dari Persib Bandung memang mirip dengan apa yang dimiliki oleh Sriwijaya FC dan juga Persipura Jayapura. Kembali kita lihat bagaimana Tony Sucipto. Kembali kita lihat Along
yang betul-betul seperti tidak tahu harus berbuat apa, sehingga berkali-kali dia harus melanggar dan disambut oleh gelengan kepala Aliudin. Ini menunjukkan bahwa memang ini depan Persib betul-betul tidak berdaya sejauh ini. Minimnya supply juga menjadi penyebab mengapa mereka begitu monoton. Tendangan dari luar kotak penalti, Jimmy Suparno. Belum bisa memang memasukkan bola ke gawang Jendri Pitoy, tapi sudah kita lihat bagaimana positifnya permainan dari Persela Lamongan sejauh ini. Ya, masalah finishing touch tampaknya yang masih menjadi kendala bagi Persela Lamongan. Lebar ke dalam. Pak Julium. Berikan bola kepada Fatur Rahman. Kembali memindahkan bola, bermain di daerah sendiri para pemain dari Persela Lamongan. Pelanggaran dari Park Chung Yung terhadap Noah Alamsyah. Ini kayak sebuah kesempatan. Ya, kita lihat bagaimana Alfred Riedel pun juga hadir di tribun dari Stadion Surajaya Lamongan ini. Pelatih yang memang memberikan harapan baru terhadap masyarakat sepak bola Indonesia terhadap prestasi tim nasional. Yang menampilkan permainan yang sangat baik ketika di Piala AFF. Kesempatan bagi Persib Bandung. Kenga Marcio Souza mencetak gol ke gawang mantan klub yang membesarkan namanya di Indonesia. Dan juga ada Milan Radovic. Lihat kali ini adalah Marcio Souza. Tendangan Milian Radovic. Hadirnya Marcio Souza membuat Milian Radovic harus menjadi deputi dalam bola-bola mati yang selama ini menjadi andalannya. Iya, sepertinya memang harus berbagi antara Milan Radovic dan juga Souza ketika Persib mendapatkan free kick. Ya, masih bola dikuasai oleh para pemain tim tuan rumah. Terus pressure dikembangkan oleh anak-anak Lamongan. Atep kepada Robi Gaspar. Oh, Direbut oleh Gustavo Lopez. Masih ada penyelamatan yang baik tadi dari Tony Sucipto. Pelanggaran. Ekspresi dari Robi Darwis. hampir saja tadi sebuah blunder dilakukan oleh Robi Gaspar. Dalam situasi seperti ini memang Persib harus berhati-hati untuk tidak kehilangan bola di daerah pertahanan saat mereka mampu merebutnya dari anak-anak Lamongan. Karena itu bisa menjadi petaka bagi mereka. Mengingat memang ini pertahanan saat ini menjadi titik lemah pemain-pemain Bandung. Kita lihat tidak ada determinasi ataupun juga upaya untuk
merebut bola yang lebih ketat dari para pemain Persib di lini tengah, sehingga mereka sejauh ini masih saja berada dalam pressure anak-anak Lamongan. Sebelum pojok berikutnya bagi Persela Lamongan. Lihat kali ini sebuah pojok akan kembali tampak dilakukan oleh In Kyun Oh. Menendang kaki kiri. Kembali In Kyun Oh, sempat berdatang. Sudah berhasil menekan Persib Bandung untuk mundur ke daerahnya sendiri, tapi masih belum ada peluang yang berbahaya. Berhasil dibuat oleh Persela Lamongan. Bagi dalam kali ini. Gustavo Lopez. Baik Mario sekali. Costas kembali kerjasama dengan Gustavo Lopez. Masih ada Herman Abanda. Kita lihat bagaimana Herman Abanda tampak panik. Atep. Emil Ham. Zulkifli Syukur mulai keluar kali ini para pemain dari Persib Bandung. Kembali patah serangan dari Persib Bandung. In Kyun Oh. Gustavo Lopez ke belakang kepada Roman Golian. Serangan dibangun kali ini oleh Fatur Rahman. Park Jul-young. Ya, terlihat agak monoton kali ini. Semua pemain Persib berkumpul di area pertahanan, hanya menyisakan Marcel Sosa dan secara bergantian dengan Noah Alamsyah. Sehingga tidak mudah memang bagi para pemain Lamongan untuk bisa menembus. Tapi ini juga bukanlah gaya permainan Persib yang tampil bertahan. Bebas bagi Persela Lamongan. Tony Sucipto mengawal In Kyun Oh. Kali ini adalah bola lambung mengarah ke gawang, tapi berhasil berada di atas mistar dari Jendri Pitoy. Tendangan dilepaskan oleh Gustavo Lopez yang juga tampil cukup baik dalam menahan Persiram Raja 4, di mana Gustavo Lopez mampu mencetak 2 gol melalui permainan yang memang sangat dibutuhkan oleh Persela Lamongan sebagai pembeda atau juga perubah keadaan. Mari ke dalam. Jalan dari Tony Sucipto. Ya, terlalu tinggi mengangkat kaki Tony Sucipto. Sudah sekian kali para pemain Lamongan mendapatkan free kick dari berbagai sudut, namun sejauh ini memang masih sulit untuk bisa menembus gawang dari Jendri Pitoy. Oh, tampaknya kita lihat handball. Ya, memang jelas terlihat
Tangan dari Sousa bergerak, mengangkat dan menghalangi arah dari lajunya bola. Kali ini jarak lebih dekat. Kita lihat apa yang akan dilakukan di menit terakhir oleh In Kyun Oh kali ini. Mengarah ke tiang jauh. Ada Roman Golian. Dan ternyata sudah menjadikan sebuah gol. Kita akan lihat siapa yang menjadi pencetak gol bagi Persela Lamongan. Dan tampaknya adalah Roman Golian. Mencetak gol yang keempat bagi Persela Lamongan dan merubah kedudukan menjadi 1-0 unggul atas Persib Bandung. Ya, baik sekali bagaimana Roman Golian yang sudah dalam beberapa episode awal begitu ketat diwaspadai oleh Abanda Herman, pada akhirnya lepas dari pengawalan dan mampu memberikan gol yang sangat penting. Kita lihat dalam tayangan ulang bagaimana In Kyun Oh mengirim bola ke sudut jauh dan gagal tadi di sana Abanda mengawasi dari pergerakan Roman Golian dan bola memang sudah masuk melewati garis. Kita lihat mengenai bagian belakang dari Abanda Herman dan bola masuk ke dalam gawang. Ya, ini merupakan tendangan bebas dari In Kyun Oh, sempat berbelok arah dan jeger bola masuk ke dalam gawang, berusaha diamankan oleh Noh Alamsyah. Berubah kedudukan menjadi 1-0, Persela Lamongan unggul atas Persib Bandung. Dirayakan tentunya oleh Elamania yang hadir di stadion ini. Di menit terakhir, Big Match Indonesia Super League antara Persela Lamongan menghadapi Persib Bandung. Kita lihat hampir tidak ada tempat yang kosong di Stadion Surajaya Lamongan menikmati akhir pekannya di stadion ini. Masyarakat Lamongan. Kita lihat kembali dan ulang bagaimana bola itu mengenai bagian punggung dari Abanda dan memang sudah jauh masuk ke dalam garis. Meski di sana Noh Alamsyah berusaha melakukan clearance, tapi sudah terlambat. Kita lihat. Ekspresi dari para penonton Stadion Surajaya.